Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini kami akan membahas penerapan first order logic untuk membangun sistem interferensi kebijakan lalu lintas, khususnya dalam mengatasi kemacetan di kawasan wisata Lembang. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat kebijakan secara formal dan logis, bukan hanya berdasarkan asumsi. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Afriza Khairi Saputra dengan 3 digit yang terakhirnya adalah 002. Selanjutnya ada Muhammadin Dermawan dengan 3 digit terakhirnya ada 015, dan saya Rizky Nur Mahmudi dengan 3 digit NIM terakhirnya adalah 027. Latar belakang. Kemacetan di kawasan wisata Lembang merupakan permasalahan kompleks, tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik jalan, tetapi juga oleh lonjakan pengunjung, spot wisata viral, event, parkir, dan manajemen alur wisata. Permasalahan muncul ketika kebijakan lalu lintas dibuat tanpa analisis sebab akibat yang jelas. Oleh karena itu, kami menggunakan first order logic untuk memodelkan kondisi tersebut agar kebijakan dapat diuji validitas logisnya secara sistematis. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana kemacetan rute wisata dimodelkan ke dalam bentuk first order logic. Kedua, bagaimana knowledge base berupa fakta dan aturan. Tiga, bagaimana prolog melakukan pembuktian kesimpulan melalui unifikasi, interferensi, berantai, dan resolusi. Dan terakhir yang keempat, yaitu bagaimana hasil interferensi ini digunakan untuk menguji validitas kebijakan lalu lintas secara logis. Selanjutnya adalah struktur knowledge base. Knowledge base dibangun untuk merepresentasikan kondisi lalu lintas Lembang secara formal. KB ini terdiri dari 8 predikat utama, 22 fakta, dan 9 aturan inferensi. Predikat digunakan untuk mempresentasikan kondisi nyata seperti ruas jalan, volume kendaraan, spot wisata viral, manajemen alur, kondisi parkir, cuaca, dan adanya event. Dengan struktur ini, sistem mampu membentuk hubungan sebab akibat antara kondisi secara logis. 4 predikat utama yang digunakan. Yang pertama, ruas jalan, volume real time, sejarah spot viral dan lokasi di manajemen alur dan status parkir, serta cuaca hujan dan adanya event. Di sini ada rule utama yang digunakan. Berdasarkan predikat tadi, sistem memiliki 9 rule utama. Di antaranya ada deteksi beban jalan, bottleneck, krisis kemacetan, hingga kondisi ekstrim seperti lumpuh total. Rule ini disusun bertingkat sehingga sistem dapat menarik kesimpulan dari kondisi sederhana menuju kondisi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada rule lantai 3 langkah. Lantai 3 langkah menunjukkan proses inferensi bertahap. Pertama, di sini jalan dinyatakan overload jika volume kendaraan melebihi kapasitas. Kedua, jalan tersebut menjadi bottleneck jika merupakan akses menuju lokasi wisata. Ketiga, jika bottleneck diperparah oleh manajemen alur wisata yang buruk, maka terjadi krisis kemacetan. Model ini menggambarkan bagaimana FOL merepresentasikan hubungan sebab akibat secara logis. Selanjutnya, yaitu notasi-notasinya. Pertama adalah deteksi kelebihan beban jalan. Kedua ada deteksi bottleneck. Ketiga adalah krisis kemacetan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia. Baik, selanjutnya adalah bagian unifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afriza Khairi Saputra dengan 3 digit yang terakhir 002. Jadi, unifikasi adalah proses pencocokkan antara goal dan kepala aturan untuk memperoleh substitusi variabel paling umum. Nah, unifikasi sendiri kami implementasikan terhadap aturan krisis kemacetan dengan parameternya atau faktanya adalah Jalan Setiabudi. Hasilnya adalah ditemukan krisis kemacetan di Jalan Setiabudi dengan spot wisatanya adalah farmhouse. Unifikasi ini menunjukkan bahwa kesimpulan diperoleh melalui penalaran logika formal, bukan ditentukan secara eksplisit di dalam sistem. Selanjutnya, untuk mekanisme unifikasi sendiri, kami melakukan 3 langkah dengan 1 langkah memiliki 2 sublangkah lainnya. Jadi pertama kami menginisialisasikan aturan krisis kemacetan dengan fakta Jalan Setiabudi, mencocokkan query dengan head rule, yaitu Jalan Setiabudi dan statusnya match. Kemudian langkah pertama kami membuktikan bahwa terdapat bottleneck di Jalan Setiabudi dengan melakukan backward chaining ke rule 2 sehingga statusnya adalah valid. Kemudian untuk sublangkah 1A kami membuktikan bahwa Jalan Setiabudi ini kelebihan beban. Nah, faktanya adalah yang telah kami definisikan sebelumnya, volume kendaraannya adalah 2.500 dengan kapasitas Jalan Setiabudi ada 2.000. Sehingga ini melebihi dari kapasitas sehingga statusnya adalah true. Kemudian untuk angka 1B kami mencoba untuk membuktikan bahwa terdapat spot wisata di Jalan Setiabudi dan kami menemukan bahwa berdasarkan fakta yang kami definisikan sebelumnya, bahwa farmhouse ini terdapat di Jalan Setiabudi sehingga menghasilkan status true. Kemudian langkah kedua kami coba untuk cari nilai variabel spot di aturan lokasi dan kami melakukan substitusi variabel theta farmhouse dengan status bound.
Kemudian langkah ketiga, kami coba membuktikan bahwa manajemen alur tempat wisata farmhouse itu buruk. Verifikasikan kualitas manajemen spot dengan status match. Nah, hasil akhirnya adalah karena bottleneck dicapai dan kelebihan beban dicapai beserta aturan di bawahnya itu juga tercapai, yaitu di aturan lokasi dan manajemen alur, sehingga semua premis terpenuhi. Dan substitusi variabel theta yaitu Jalan Setiabudi dengan spot wisata farmhouse itu valid. Kemudian untuk konstruksi CNF ini adalah mengubah implikasi menjadi conditional statement law. Kami mengimplementasikannya itu terhadap rule krisis kemacetan. Sehingga didapatkan klausa pertama yaitu negasi bottleneck, negasi lokasi di, or negasi manajemen alur, dan or krisis kemacetan. Negasi krisis kemacetan. Dan klausa 2 adalah fakta, yaitu bottleneck Jalan Setiabudi. Klausa 3 juga fakta adalah lokasi di farmhouse Jalan Setiabudi. Klausa 4 adalah fakta manajemen alur farmhouse itu buruk. Dan klausa 5 adalah asumsi salah bahwa Jalan Setiabudi ini tidak terjadi krisis kemacetan. Kemudian untuk pembuktian resolusinya adalah langkah pertama kami mengeliminasikan fakta bahwa negasi krisis kemacetan di Jalan Setiabudi itu salah. Kami mengeliminasinya dengan aturan krisis kemacetan X dengan substitusinya Jalan Setiabudi. Sehingga dia didapatkan hasil R1 negasi bottleneck or negasi lokasi di or negasi manajemen alur. Atau dengan kata lain, hasil R1 ini adalah sisa dari eliminasi langkah pertama. Kemudian, langkah kedua adalah mengeliminasikan bottleneck dengan fakta negasi bottleneck Jalan Setiabudi. Sehingga setelah dieliminasikan, tersisa klausa negasi lokasi di or negasi manajemen alur. Kemudian, untuk langkah ketiga adalah mengeliminasi lokasi di farmhouse Jalan Setiabudi dengan negasi lokasi di ini disubstitusi dengan farmhouse dan jalannya itu disubstitusi dengan jalan Setiabudi sehingga didapatkan hasil negasi manajemen alur spot buruk yaitu yang tersisa dari eliminasi sebelumnya dan selanjutnya adalah langkah 4 yaitu mengeliminasi klausa negasi manajemen alur spot buruk dengan fakta manajemen farmhouse koma buruk. Hasilnya adalah empty clause. Karena empty clause ini tercapai menunjukkan bahwa asumsi negasi krisis kemacetan jalan Setiabudi itu salah. Maka dikarenakan negasi kesimpulan salah, maka kesimpulan asli haruslah benar. Oleh karena itu terbukti bahwa jalan Setiabudi itu mengalami krisis kemacetan yang disebabkan oleh manajemen alur wisata destinasi wisata farmhouse itu buruk. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian hasil inferensi ini akan dijelaskan oleh saya yaitu Muhammad Tino Dermawan. Pada bagian ini tuh akan ditampilkan hasil inferensi sistem secara keseluruhan, baik inferensi berbasis aturan maupun query custom yang dijalankan langsung oleh user. Inferensi berbasis aturan itu dilakukan dengan mengeksekusi setiap aturan logika yang telah didefinisikan di knowledge base. Yang pertama ini ada rule pertama dan rule kedua yaitu kelebihan beban dan bottleneck. Sistem ini akan mendeteksi jalan yang mengalami kelebihan beban dan bottleneck. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan seperti Jalan Setiabudi dan Jalan Dagogiri itu memenuhi kondisi tersebut dan dinyatakan valid. Ini tuh membuktikan bahwa sistem mampu mengidentifikasi kondisi awal sebelum kemacetan terjadi. Kemudian ada rule 7 dan rule 8, yaitu lonjakan pengunjung dan juga luapan parkir. Rule 7 dan 8 ini mendeteksi lonjakan pengunjung pada spot wisata serta dampaknya terhadap luapan parkir. Hasil inferensi menunjukkan bahwa spot wisata seperti The Great Asia Afrika mengalami lonjakan pengunjung yang berujung pada parkir tumpah ke badan jalan. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa hubungan langsung antara aktivitas wisata dan tekanan lalu lintas. Kemudian ada rule 3. Rule 3 ini krisis kemacetan. Rule 3 ini merupakan aturan wajib yang menggabungkan beberapa kondisi sebelumnya melalui rantai inferensi 3 langkah, yaitu overload, bottleneck, dan krisis kemacetan. Hasil inferensi ini menunjukkan bahwa Jalan Setiabudi terdeteksi sebagai lokasi krisis kemacetan dan sistem menyatakan valid. Yang kemudian ada rule 9, yaitu lumpuh total. Pada rule 9 ini, sistem melakukan inferensi lanjutan untuk mendeteksi kondisi lumpuh total atau gridlock. Hasilnya menunjukkan bahwa Jalan Setiabudi juga memenuhi kondisi lumpuh total akibat kombinasi faktor viralitas, parkir penuh, dan lumpuh total akibat kepadatan yang ekstrim. Jadi ini tuh memperlihatkan bahwa sistem dapat menganalisis kondisi kritis tingkat lanjut. Kemudian ada rule tambahan, sistem juga mendeteksi 3 rule tambahan ini. Yang pertama, konflik antar spot wisata wilayah yang sama, kemudian rute alternatif yang tidak layak, dan kondisi jalan licin yang berbahaya. Semua inferensi ini dinyatakan valid yang menunjukkan konsistensi knowledge dalam berbagai skenario. Nah, kemudian ada query custom. Selain inferensi berbasis aturan, sistem juga menyediakan fitur query custom yang mana pengguna itu dapat menjalankan query prolog secara langsung. Contoh query yang dijalankan adalah pencarian ruas jalan dengan lebar lebih dari 5 meter. Hasilnya menunjukkan bahwa Jalan Setiabudi dan Jalan
Palembang Raya ini memenuhi kriteria tersebut yang menyatakan bahwa kondisi ini tuh valid. Nah, jadi fitur ini tuh akan membuktikan bahwa knowledge base bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk analisis tambahan di luar aturan yang telah ditentukan. Kemudian, validasi dan kebijakan validitas. Berdasarkan hasil inferensi yang telah ditampilkan sebelumnya, kami juga melakukan analisis validasi dan kesalahan penalaran kebijakan yang sering muncul dalam penanganan kemacetan. Salah satu validasi yang umum adalah anggapan bahwa kemacetan itu semata-mata disebabkan oleh jalan yang sempit. Namun, hasil inferensi menunjukkan bahwa jalan dengan lebar memadai seperti Jalan Setiabudi tetap mengalami krisis kemacetan bahkan lumpuh total. Hal ini terjadi karena kemacetan bukan disebabkan oleh suatu faktor tunggal, melainkan oleh rantai sebab akibat seperti kelebihan beban kendaraan, aktivitas wisata yang tinggi, luapan parkir, dan manajemen akses yang kurang baik. Dengan demikian, inferensi logika ini berhasil menyanggah generalisasi keliru dan menunjukkan bahwa kebijakan berbasis satu asumsi saja itu berpotensi tidak efektif. Kemudian, sebagai kesimpulan, proyek ini itu menunjukkan bahwa logika orde pertama dapat digunakan sebagai alat untuk menguji kebijakan lalu lintas secara logis, bukan hanya sebagai alat representasi teori. Melalui pemodelan knowledge base, aturan inferensi, unifikasi, dan resolusi, sistem mampu menunjukkan hubungan sebab akibat kemacetan secara formal dan konsisten. Berdasarkan hasil inferensi tersebut, rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini ada rekayasa lalu lintas harus difokuskan pada titik bottleneck yang terdeteksi secara logis, bukan berdasarkan persepsi kepadatan semata. Kedua, ada pendekatan parkir yang berpusat dan sistem shuttle wisata yang perlu diterapkan untuk mencegah luapan kendaraan di badan jalan. Tiga, pengendalian izin dan zonasi destinasi wisata perlu dilakukan agar tidak terjadi konsentrasi aktivitas wisata pada satu ruas jalan. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang diambil menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara logika, sehingga berpotensi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemacetan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.